Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang peran gudang yang ada di SIMRS UMS. Dan nantinya juga peran gudang ini akan berkaitan dengan peran apotek. Pertama, kita login dulu sebagai gudang. Jika berhasil login, maka berikut adalah tampilannya. Nah, untuk peran gudang ini harus menyiapkan yaitu master data dan beberapa workspace yang bisa dilakukan di gudang, yaitu pengadaan obat, stok obat, nanti untuk melihat riwayatnya, detail stoknya, nanti batchnya berapa, dan juga stok online nanti bisa dilakukan di stok obat ini. Lalu kirim stok obat ke apotek, lalu ada merespon retur stok dari apotek. Jadi apotek mengembalikan barang nanti bisa direspon oleh gudang dan juga retur stok ke supplier. Pertama, kita akan menambahkan data supplier dulu. Pertama, klik master, lalu pilih supplier. Pojok kanan kita pilih tambah supplier. Kemudian akan disajikan form dengan tampilan berikut. Form dengan tanda bintang, maka itu perlu diisi. Nah, sekaligus nanti untuk yang tidak ada bintangnya boleh dikosongi. Lalu klik simpan. Jika berhasil, maka akan ditampilkan ke halaman editnya. Jika tidak ingin mengedit, kita bisa kembali. Dan jika ingin menghapus, maka klik ini dan lalu klik ya. Selanjutnya, kita akan menambahkan obat atau BHP. Klik obat dan BHP, kemudian pada pojok kanan ini kita klik tambah barang. Seperti di supplier tadi, jika ada bintangnya, maka field tersebut wajib untuk diisi. Kita masukkan nama obatnya, lalu jenisnya itu mau obat atau BHP. Untuk satuannya bisa dipilih ini, jika ada kandungan bisa dimasukkan. Maksudnya ini kandungan dari obatnya, harga belinya berapa, lalu harga jualnya berapa. Nah, juga ada minimal stok di gudang. Nanti jika stoknya itu kurang dari field atau value yang dimasukkan di sini, maka nanti akan ada keterangan saat menampilkan stok di workspace gudang ini, di menu gudang ini. Lalu juga ada minimal stoknya di apotek. Nanti jika apotek melihat barang ini dan stoknya kurang dari minimal stok yang ditulis di sini, maka nanti di sana juga akan ada keterangan jika barang ini kurang stoknya gitu. Lalu di sini ada kriterianya antibiotik, psikotropika, narkotika ataupun fornas. Dan juga ada kode rak untuk di gudangnya juga bisa dimasukkan. Untuk di apoteknya juga seperti itu, jika ada kode rak maka bisa dimasukkan. Setelah itu pilih simpan. Data berhasil disimpan, kita kembali ke menu obat dan BHP. Nah, untuk melihat detailnya bisa diklik detail ini, maka itu nanti akan menampilkan detail-detail dari barang ataupun obatnya yang sudah kita masukkan tadi. Dan di sini juga ada tracking dari stok obat ataupun BHP, mulai dari lewat masuk, keluar dari gudang, keluar dari apotek ataupun riwayat stok online. Dan untuk menu lainnya di sini ada edit dan juga delete. Selanjutnya kita akan masuk ke pengadaan obat dan BHP. Di sini maksudnya adalah untuk menambahkan stok dari obat ataupun BHP tersebut. Caranya tadi adalah masuk ke gudang, pilih pengadaan obat dan BHP, kemudian pada pojok kanan klik pengadaan. Nah, di sini disajikan form. Untuk yang tidak ada bintang bisa dikosongi, untuk yang ada bintang wajib diisi. Saya contohkan untuk mengisi formnya. Nah, untuk nama barang ini bisa diketik jika namanya ingat, kalau tidak ingat bisa dipilih dari sini. Lalu batch-nya batch berapa, tanggal expired diisi juga, jumlah harga, maksudnya harga belinya berapa. Jadi ini akan mengambil dari data yang diinputkan tadi, tapi jika berubah bisa langsung diedit di sini. Nah, ini adalah jumlah satuannya, misalkan 25. Jika ada tambahan item nanti bisa ditambah. Tapi jika
tidak jadi untuk menambahkan item, bisa diklik hapus. Oke, untuk selanjutnya dipastikan untuk subtotal biaya tambahan diskon ini sudah benar. Lalu ada cara pembayaran, itu bisa tunai ataupun hutang. Nah, untuk tunai nanti titip bayar tidak bisa diisi, jatuh tempo juga tidak bisa diisi. Jika hutang nanti titip bayar bisa diisi, misalkan ini 1000, jatuh temponya kapan. Untuk sumber anggaran nanti bisa diisi bebas stringnya, dan juga ada tambahan keterangan. Misal ini akan saya simpan dengan cara bayar hutang. Nah, nanti akan muncul di daftar pengadaan, itu statusnya belum lunas dan jatuh tempo tanggal berapa. Kemudian ada total dari pengadaan itu jumlahnya sekian, lalu juga ada titip bayarnya itu berapa dan kekurangan untuk bayarnya berapa. Lalu ini di sini ada tombol untuk pelunasan. Ini maksudnya menandai pengadaan ini sudah lunas itu. Hanya klik dan juga nanti ada konfirmasi apakah sudah dilakukan konfirmasi dengan betul bayar, maka jika iya nanti akan berstatus lunas. Nah, di sini juga ada option yaitu detail dan delete dari pengadaan ini. Untuk detailnya seperti ini tampilannya. Jadi yang diinputkan saat pengadaan tadi akan ditulis atau ditampilkan di sini. Setelah itu nanti akan mengubah dari stoknya. Yang tadinya 0 nanti bisa bertambah di sini. Nah, untuk stok ini, menu stok obat dan PHP ini adalah daftar obat dan PHP yang ada di sistem. Nanti untuk detail stok, riwayat stok, dan stok online bisa dilakukan dari sini. Pertama kita masuk ke detail stok. Nah, ini adalah menampilkan nomor batch dan jumlahnya berapa, lalu tanggal kadaluarsanya berapa. Dan di atas ini adalah total keseluruhan dari stok barang tersebut. Kalau di sini stok per batch-nya. Kita kembali ke riwayat stok. Nah, nantinya jika obat atau barang ini sudah dilakukan untuk di farmasi ataupun sudah keluar dari gudang, nanti akan tertulis riwayatnya di sini. Karena ini tadi ada pengadaan obat, maka tertulis plus 25, tanggalnya berapa, terus ada keterangannya di sini. Dan juga bisa difilter, ini riwayat masuk atau riwayat keluar. Kalau riwayat masuk itu dari pengadaan, riwayat keluar itu ada apotek atau farmasi itu melakukan minta stok ke gudang. Jadi gudang mengeluarkan stoknya ke apotek atau farmasi. Itu. Nah, ini untuk stok of name bisa diklik stok of name, lalu bisa klik tambah. Di sini akan disajikan tabel kosong. Nah, untuk menambahkan datanya bisa diklik tambah di sini. Kemudian mau batch yang mana yang akan di stock of name. Nah, di sini akan ditampilkan stock system itu 25. Nah, setelah dihitung-hitung stok fisik ternyata ada hanya 20 gitu. Misalkan keterangannya hilang gitu ya. Untuk selanjutnya kita klik simpan, maka stoknya akan berubah menjadi 20 untuk stok barang tersebut. Nah, di riwayat nanti juga ada keterangannya. Ini min 5 untuk dari keterangannya stock name seperti itu. Nah, di detail obat ini nanti juga tertampil stoknya tinggal 20. Nah, untuk kirim stok saya lewati, retur stok juga saya lewati. Langsung masuk ke retur stok ke supplier dulu. Untuk retur ini milih returnya siapa, suppliernya siapa, lalu barang yang akan diretur barang apa gitu. Untuk batch-nya juga dipilih, misalkan jumlahnya 10, keterangannya rusak, statusnya akan pending, dan di stok di sini juga akan berkurang karena sedang dalam proses retur. Nah, jika sudah selesai retur stok ini, maka pilih selesaikan.
Lalu ada konfirmasi apakah dari supplier sudah mengirimkan obat balik. Jika iya, maka klik ya dan stoknya akan bertambah lagi. Itu untuk retur stok. Saya akan mencoba untuk nanti akan mengimplementasikan dari kirim stok apotek dan retur. Saya akan login ke apotek dulu. Misalkan di apotek akan meminta obat yang obat 2. Masuknya di apotek, lalu minta stok gudang, lalu pilih barangnya apa, minta berapa. Jika ini melebihi dari stok gudang, maka akan ada peringatan. Nah, jika sudah, maka akan tampil dan statusnya ini pending. Lalu orang gudang bisa meresponnya di menu gudang, lalu kirim stok apotek. Nah, di sini akan ada satu daftar baru, yaitu permintaan barang dari apotek. Jika ada tabel atau data seperti ini, maka orang gudang tinggal pilih kirim stok, lalu bisa dilakukan optimasi ataupun kustomisasi jumlah yang dikirim. Apakah mau lebih, tapi ini tidak bisa kurang. Bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Dan jumlah pengirimannya tidak boleh lebih dari total stok yang ada di gudang. Lalu klik simpan. Maka statusnya akan berubah menjadi sudah selesai dan bisa dilihat riwayatnya atau detailnya. Lalu untuk di sini di stoknya juga akan berubah dan riwayatnya juga akan tampil. Begitu untuk kirim stok dari apotek. Saya akan login lagi ke apotek untuk pemrosesan retur barang. Nah, misalkan apotek akan mereturkan barang ke gudang. Untuk menunya pilih apotek, retur stok ke gudang, lalu tadi pilih tambah retur, lalu milih barangnya apa, base-nya berapa, jumlahnya berapa, lalu keterangannya apa. Nah, data ini akan diteruskan ke orang gudang. Saya akan masuk ke gudang lagi, menunya ada di gudang, lalu pilih retur stok dari apotek. Nah, jika ada permintaan retur, maka di sini gudang cukup klik kirim stok, maka sistem akan mengupdate kiriman stok yang dari retur apotek. Maka akan diupdate dan stok di apotek maupun di gudang juga akan diupdate. Ini statusnya sudah dikirim. Kita juga bisa melihat detailnya. Yang ngirim siapa, yang minta siapa juga tampil di sini berdasarkan session login. Lalu di sini juga bisa dilihat riwayat pergerakan stoknya. Ini adalah transfer stok gudang ke apotek, lalu transfer stok gudang ke apotek lagi. Untuk yang tadi adalah retur dan permintaan stok. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video tentang peran gudang di SIMRS UMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.